Pada video pembelajaran kali ini, Bu Rofi akan membahas tentang hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal itu? Nah, silakan simak video berikut ini. Seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal melakukan sebuah percobaan dan berhasil membuat kesimpulan bahwa suatu tekanan yang diberikan pada suatu zat fluida yang berada di ruang tertutup maka akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Nah, seiring perkembangan zaman, fenomena fisis yang ditemukan oleh Blaise Pascal ini dimanfaatkan dan dikembangkan dengan teknologi sehingga kita bisa menikmatinya di kehidupan sekarang. Contoh yang sering kita lihat adalah pada dongkrak mobil. Ada juga alat pengangkat yang digunakan pada mesin pencuci mobil. Nah, bagaimana sih cara menghitung besaran-besaran fisis dan bagaimanakah persamaan yang berlaku di hukum Pascal? Berikut Ibu sampaikan penjelasannya. Jadi, sesuai dengan penjelasan dari Blaise Pascal bahwa fluida ini diletakkan di suatu ruangan yang tertutup. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pipa U ya, bentuk pipa U. Nah, jadi ini kurang lebih bentuknya sama dengan pipa U. Jadi, di bagian sini tertutup. Jadi tidak ada celah. Nah, bagian sini tertutup. Ini ada lubang 1, ini ada lubang 2. Nah, ketika Ibu memberikan gaya, Ibu tekan bagian klepnya sini dengan gaya sebesar F. Maka gaya tekanan ini akan diteruskan ke segala arah. Sampai akhirnya akan mengangkat bagian sini. Dia akan terangkat. F. Di sini F1, di sini F2. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa tekanan di sini sama dengan tekanan di bagian 1 sama dengan tekanan di bagian 2. Berarti P1 sama dengan P2. Nah, di gambar Bu Rofi terlihat ternyata besarnya luasan di lubang nomor 1, besarnya pipa 1 dan besarnya pipa 2 berbeda. Otomatis gaya yang dihasilkan pun akan berbeda. Nah, hubungan antara F dan hubungan antara gaya dan tekanan ini sudah dibahas pada persamaan di SMP. Masih ingat kan persamaan bahwa P sama dengan F per A. Nah, kita masukkan ke sini, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P adalah tekanan, kemudian F adalah gaya, dan A adalah luasan. Satuannya meter persegi. Nah, di sini. Jadi ini adalah persamaan dari hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, kita masuk ke bagian contoh soal. Di sini Bu Rofi ada sebuah contoh soal, sebuah piston yang saling berhubungan. Nah, piston di sini akan mengangkat sebuah batu yang bermassa 40 kg. Bagian 1 mempunyai luasan sebesar 1 cm persegi, bagian 2 memiliki luasan 20 cm persegi. Yang ditanyakan adalah berapa gaya yang digunakan agar bisa mengangkat batu tersebut. Nah, berarti kita menggunakan hukum Pascal. Caranya yang pertama tentu saja kita tulis dulu yang diketahui. Oke, yang diketahui pertama kita mulai dari bagian 1. Di sini ada A1. A1 sama dengan 1 cm persegi.
Karena di sini senti, kilo, berarti kita rubah ke satuan internasional. Berarti di sini Bu tulis langsung 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke ya. Kita lanjut pindah ke bagian 2. Di bagian 2 di sini ada M40 kilo. M40 kilo. Dari massa kita bisa mencari bebannya. Beban berarti W sama dengan M dikali G. Berarti 40 kali 10 sama dengan 400 Newton. Kemudian yang diketahui adalah A2. A2 di sini 20 cm persegi sama dijadikan meter, berarti 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sudah, yang ditanyakan F1. Oke, kita langsung masukkan ke persamaannya. Persamaannya butuh di sini ya. P1 sama dengan P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya bagian 1 enggak ada, berarti kita tulis F1 per A1-nya 10 pangkat min 4 sama dengan F2-nya ini adalah bebannya, berarti 400 per 20 kali 10 pangkat min 4. Sama-sama ada pangkat min 4-nya, berarti kita coret. Di sini berarti tinggal 1 ya. Kita kalikan silang. F1 kali 20 berarti 20 F1 sama dengan 1 kali 400 berarti F1 sama dengan 400 dibagi 20 set 2 berarti 20 Newton. Berarti dengan gaya 20 Newton saja kita bisa mengangkat beban seberat 400 Newton. Nah, hal ini sesuai dengan teori kita di kehidupan sehari-hari seperti gambar di samping. Nah, dengan dongkrak yang kecil bisa mengangkat beban sebuah mobil yang bisa beribu-ribu kilogram. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapannya. Gimana? Gampang kan? Jadi hukum Pascal ini ternyata banyak sekali dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan apabila tidak ada penemuan mengenai hukum Pascal, kita harus mengangkat sebuah mobil ibaratnya seberat 1 ton dengan gaya 1 ton. Bayangkan. Namun dengan adanya fisika, dengan adanya konsep mengenai hukum Pascal bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Itu tadi penjelasan Bu Rofi mengenai hukum Pascal. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada Bu Rofi melalui Google Classroom ataupun WA. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.